yang tantangannya itu karena kan sebenarnya untuk faktor pendidikan juga berpengaruh ya Bu Betul, ya. betul. Dari cara dia beradaptasinya. Seperti itu. Dan hal yang paling pentingnya itu adalah cara memahami anak tersebut sih Ibu. Karena setiap anak yang berkebutuhan khusus seperti ABK atau maksudnya autis. Halo sahabat pengasuh anak, berjumpa lagi dengan saya Neneng, dan pada siang hari ini bincang kita pada siang hari ini akan membahas tentang pengasuh anak. Ya, tepatnya untuk yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Iya, biar lebih ini ya, lebih semangat lagi nih perbincangan kita. Saya akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah instruktur dari para pengasuh anak dari Lembaga Permata Kasih Bunda, yaitu Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo, selamat siang Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Cindy. Alhamdulillah. Terima kasih loh Ibu atas undangannya. Saya bisa ikut berbincang di sini dengan topik yang sangat penting ya Bu. Terima kasih juga untuk Kak Cindy atas kesediaannya pada siang hari ini kita ngobrol-ngobrol ya Kak Cindy Iya. tentang pengasuhan anak, khususnya mengasuh anak berkebutuhan khusus. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya Kak Cindy ya, karena di sini Kak Cindy sebagai instruktur tentunya harus melatih para Betul. suster ya, para Iya. pengasuh anak. Nah, dilatih dulu oleh Kak Cindy Betul, bagaimana Ibu. kesiapan mereka nanti terjun ke lapangan ya. Iya, betul sekali. Bagaimana Kak Cindy tentang pengasuhan anak berkebutuhan khusus ini? Iya, baik Ibu. Untuk anak berkebutuhan khusus ini sebenarnya anak yang sangat spesial dan unik ya Bu, memiliki karakter yang sangat unik. Dan tentunya untuk pengasuhan juga kita harus benar-benar diamati dan ditangani dengan benar dengan cara memberikan stimulasi yang tepat kepada anak, mengajarkan terapi menggambar, terus juga terapi bicara mungkin untuk anak yang speech delay, dan juga cara penanganan ke anak tantrum yaitu Bu paling tepatnya. Itu seperti apa sih, itu pasti nanti kita mungkin akan bahas bareng-bareng sama susternya kali nanti ya Bu. Oke. Menarik sekali nih ya. Nanti juga kita akan ngobrol juga nih dengan susternya Ulan ya. Iya betul, Susulan. Kebetulan Susulan memang anggota kami dan sudah ada pengalaman di anak berkebutuhan khusus Ibu. Baik. Iya. Masalah ini ya, pengalaman ya Kak Cindy ya. Pengalaman Kak Cindy itu pada saat melatih para pengasuh anak ini ya, bagaimana melatih supaya mereka itu bisa fight mengasuh anak-anak. Iya, tentunya hal yang paling utama itu kita harus sabar Ibu dalam melatihnya. Karena kan untuk anak berkebutuhan khusus itu yang paling diuji sekali mental dan kesabarannya Ibu. Jadi kalau misalnya nanti susnya kurang sabar ataupun mentalnya masih ciut ya Bu ya, jadi itu pasti dinyatakan gagal untuk mengasuh anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi dalam pelatihan itu kita pasti latih bagaimana menangani cara anak yang tantrum, cara menangani seperti apa, itu pasti kita latih Ibu. Dan kita berikan tips and triknya. Mungkin nanti dari Susulan juga akan memberikan contoh cara penanganan anak yang berkebutuhan khusus gitu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk tantangan nih, namanya kan Kak Cindy sebagai instruktur ya, melatih para pengasuh yang latar belakang pendidikannya mungkin berbeda-beda ya, pemahaman mereka juga mungkin berbeda-beda. Nah, tantangannya di sini Kak Cindy sebagai instruktur pengasuh. Iya, untuk menjadi yang tantangannya itu karena kan sebenarnya untuk faktor pendidikan juga berpengaruh ya Bu ya. Dari cara
dia beradaptasinya, terus cara berpikirnya atau bahkan pola asuhnya itu sangat berpengaruh. Jadi saya sebagai instruktur biasanya mengkategorikan ibu. Jadi kalau untuk yang lebih susah untuk diajarnya itu nanti akan saya berikan pelatihan yang sangat ekstra tentunya agar nanti saat di pengguna jasa juga susnya bisa bekerja dengan maksimal dan bisa menangani anak khususnya yang berkebutuhan khusus. Baik. Iya Kak Cindy, di masyarakat itu kan masyarakat itu mengira bahwa tugas pengasuh itu hanyalah mengasuh ya, mengurus anak yang diasuhnya ya, dari mulai kebutuhan dia ya. Tapi sebenarnya tugas pengasuh itu sangat kompleks ya. Selain dia mengurus anak itu segala kebutuhannya, dia juga harus mengimbangi, harus mendampingi anak itu supaya tumbuh kembangnya bagus. Bagaimana menurut Kak Cindy? Iya, betul sekali Bu. Sebenarnya untuk tugas pengasuh anak tuh tidak hanya itu ya Bu ya. Dan mereka tuh harus mengambil alih menjadi orang tua si anaknya dan menjadi terapis sekaligus. Jadi apa yang nanti dikonsultasikan ke dokter dan diterapikan oleh dokter itu akan diterapkan juga oleh susternya, dan susternya juga harus mencatat stimulasi atau perkembangan anaknya, dan itu harus melaporkan juga ke orang tuanya gitu Ibu. Jadi susnya itu harus bisa menjalani rutinitas yang berjalan dan stimulasi yang positif tentunya Ibu. Baik. Terus kalau selama ini kan Kak Cindy melatih para instruktur untuk bagaimana instruktur itu bisa terjun di dunia pengasuhan anak ya, kita sebut dunia pengasuhan anak karena memang mereka berkecimpung setiap hari bertugas untuk mengasuh anak ya yang diasuhnya. Kemudian ada nggak menurut Kak Cindy hal yang paling berkesan nih, hal yang paling berkesan selama Kak Cindy itu melatih para instruktur pengasuh anak ini? Untuk hal yang paling berkesan menurut saya tentunya ketika saat suster yang saya asuh itu menyampaikan feedback atau mengatakan kalau Kak, anak yang saya asuh sekarang udah ada peningkatan, dari awalnya yang tidak bisa bicara sudah mulai bicara. Nah maka dari itu saya menyimpulkan berarti dari yang saya ajarkan saat pelatihan itu diterapkan dengan baik oleh susternya, dan susternya berhasil untuk meningkatkan kemampuan dan bicara anaknya gitu. Dan sebenarnya yang harus diperhatikan atau hal yang sangat terpenting dalam mengasuh anak itu dengan keikhlasan Ibu. Jadi susternya harus ikhlas, benar-benar sayang sama anak dan peduli akan tumbuh kembang si anak tersebut. Baik sekali, ini sangat luar biasa ya pendidikan yang diterapkan di dalam pelatihan pengasuh anak ini ya, tentang keikhlasan ya. Memang segala sesuatu ya yang kita jalani harus ikhlas gitu ya. Iya betul Ibu. Kemudian Ibu susternya juga harus bisa cara berinteraksi ke anaknya itu seperti apa. Misalnya dia harus paham mengenai gerakan tubuhnya, anaknya menunjukkan sesuatu atau memberikan sesuatu itu tandanya apa, susternya harus peka terhadap itu. Lalu kemudian tidak menunjukkan perilaku kasar di depan anaknya, menerapkan jadwal kegiatan secara terstruktur gitu Ibu. Kemudian ini kita sebelum nanti saya beralih ke susulan ya, ada saya minta coba pesan dari Kak Cindy untuk para pengasuh, untuk seluruh pengasuh. Baik Ibu, mengenai pesan untuk calon pengasuh atau pengasuh yang sekarang sedang mengasuh anak berkebutuhan khusus, pesan dari saya semangat. Tetap harus terus belajar karena dalam mendekati anak yang berkebutuhan khusus kita harus ekstra sabar dan harus memahami apa yang anak mau. Kita harus peka dan terus mengajarkan
bicara yang jelas tentunya Ibu, agar anak tersebut pelan-pelan mulai bisa berbicara atau bisa melakukan gerakan yang sebelumnya ia tidak bisa lakukan. Karena biasanya kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu dia lebih senang dengan dunianya sendiri ya Bu. Jadi kita harus gimana sih caranya biar kita ikut andil ada di dunianya dia. Jadi biar anak itu teralihkan oleh kita gitu Ibu. Baik, terima kasih Kak Cindy. Senang sekali saya bisa berbincang dengan Kak Cindy saat ini ya. Semoga kita nanti bisa berjumpa kembali dalam sesi berikutnya dengan topik yang berbeda ya Kak Cindy. Iya. Sampai amin. jumpa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya juga yang telah mengundang saya di sini. Sama-sama. Iya, semoga kita bisa bertemu di lain perbincangan lagi kali ya Bu ya. Betul. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Baik teman pengasuh anak, untuk narasumber kita yang kedua yaitu seorang suster pengasuh anak ya, Susulan. Apa kabar Susulan? Halo Ibu, alhamdulillah kabar baik Ibu, baik. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Susulan sudah Iya. hadir di perbincangan kita pada kali ini. Ulan juga senang bisa sharing pengalaman di sini bareng Ibu. Iya, betul. Itu yang saya harapkan ya, sharing pengalaman dari Susulan. Sus, ini kan di masyarakat itu beranggapan bahwa pengasuh itu hanya melayani anak-anak saja yang diasuhnya ya. Misalnya dia menyiapkan kebutuhannya, mengurus aja setiap hari gitu ya. Padahal di luar itu tugas pengasuh itu sangat kompleks sekali. Banyak sekali tugas pengasuh di luar itu, termasuk memperhatikan tumbuh kembangnya. Iya Ibu, baik, betul sekali. Sebagai pengasuh selain berperan untuk bukan hanya berperan sebagai menjaga anak saja, tapi berperan penting juga sebagai orang tua, sebagai terapis, seperti yang tadi sudah Kak Cindy disampaikan, seperti itu. Dan hal yang paling pentingnya itu adalah cara memahami anak tersebut sih Ibu, karena setiap anak yang berkebutuhan khusus seperti ABK atau maksudnya autis, speech delay itu kan punya keunikannya yang tersendiri Ibu. Jadi biasanya saya akan berdiskusi dengan orang tua dan terapisnya supaya saya tahu cara yang terbaik untuk menangani anak tersebut. Baik, luar biasa ya pengasuh anak berkebutuhan khusus ya. Memang dari awal nggak niat juga ya jadi pengasuh anak berkebutuhan khusus ya, karena memang di perjalanan ternyata dari pengguna jasa itu anaknya berkebutuhan khusus Ibu. Ya. Tapi salut ya, luar biasa. Didukung tadi belajar dari instrukturnya ya Kak Cindy ya, luar biasa sekali tuh untuk pengasuhan anak berkebutuhan khusus ini. Step by step nanti akan lebih oke lagi ya. Oke, Susulan sebagai pengasuh ya, terutama yang berpengalaman nih mengasuh anak berkebutuhan khusus ya, tentunya mengalami tantangan kayaknya tantangan banget deh gitu ya, mengasuh anak berkebutuhan khusus. Tantangan yang dirasakan oleh Susulan itu seperti apa? Baik Ibu, tantangan terbesarnya yaitu menjaga emosi ya Ibu, karena kan anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti ABK itu biasanya itu suka tantrum, terus tidak fokus. Berarti menangani anak yang tantrum juga ya. Nah ini gimana caranya Susulan itu menangani anak yang sedang tantrum? Kalau biasanya pengalaman saya itu menangani anak tantrum dengan membiarkan dia meluapkan emosi. Kemudian setelah anak itu sudah tenang, saya juga akan merangkul si anak tersebut, memberi peluang untuk dia memberikan atau menyampaikan keinginannya gitu Ibu. Jadi kita tahu apa yang dia inginkan sebenarnya, seperti itu. Wah, menarik sekali nih ya penanganannya nih ya.
tidak memberikan itu ya permen kayak Tidak, gitu-gitu ya. tidak. Ketika anak tantrum memang ditangani seperti itu. Betul. Baik sekali. Selama menjadi pengasuh ya, Susulan ini yang paling terkesan ya buat Susulan itu apa? Ketika menangani anak berkebutuhan khusus, pernah menangani anak autis, pernah juga menangani anak yang space delay. Dari keduanya itu mana yang paling berkesan mengasuh anak autis? Mana yang paling berkesan pada saat mengasuh anak space delay? Bagaimana yang paling berkesan? Ada satu momen yang membuat saya tuh teramat berkesan, Ibu. Jadi pertama saya datang itu si anak kan pastinya nggak mau tersentuh oleh orang lain gitu ya, Ibu. Tapi selama berbulan-bulan dengan kesabaran, si anak juga mulai mengenal saya. Dia mau mengajak main, terus memeluk saya dan bilang terima kasih sus, terima kasih kak. Jadi menurut saya dengan kesabaran sebagai pengasuh untuk merawat anak yang mempunyai kebutuhan khusus seperti itu, momen yang bikin saya sadar bahwa kesabaran, kasih sayang, kerja, tulus, ikhlas itu bisa menembus batas dan membuat sebuah ikatan emosional yang terjadi terhadap pengasuh dan anak asuhnya. Baik, itu menarik sekali ya. Saya juga jadi ikut merasakan bagaimana seorang pengasuh ya mengasuh anak-anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus ya. Selanjutnya untuk ini dari sisi pelatihan ya. Susulan ini kan dilatih oleh Kasindia sebagai instruktur pengasuh anak gitu ya. Apa yang dirasakan Susulan dari hasil pelatihan yang diberikan oleh Kasindi? Iya Ibu, dengan adanya pelatihan tersebut saya bisa lebih percaya diri dan bisa memahami banyak hal untuk memahami setiap karakter anak dan tentunya membuat saya lebih bersabar dalam mengasuh anak. Baik, luar biasa Susulan ya. Sebelum kita akhirin ya perbincangan kita, pesan yang akan Susulan sampaikan untuk teman-teman pengasuh. Baik Ibu, pesan saya untuk teman-teman pengasuh di luar sana, jangan merasa sendiri karena setiap anak itu mempunyai caranya sendiri untuk berkembang. Tugas kita menemani, mengasihi, menjaganya dengan tulus, ikhlas karena itu sebagai modal membuat sebuah ikatan yang luar biasa agar anak juga merasa nyaman terhadap kita dan menjadi modal pula dari pengguna jasa agar lebih percaya menitipkan anaknya kepada pengasuhnya Ibu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya pada perbincangan kali ini Susulan. Selamat bertugas. Ibu, terima kasih. Sampai jumpa lagi kita di lain kesempatan ya. Iya, siap Ibu. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, sahabat pengasuh, sampai di sini dulu perbincangan kita untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi dengan topik yang lainnya. Sampai jumpa.